السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin azzakumullah, masih dalam kaitannya dengan apa yang kita kaji pada waktu yang lalu, kesempatan yang lalu, tentang hadis syafaat, di mana banyaknya riwayat tentang hadis-hadis berkenaan dengan bab syafaat menunjukkan kemutawatiran hadis tersebut dan juga menambah kuatnya iman kita terhadap bab ini. Di sini pada riwayat yang kedua terdapat beberapa tambahan yang tidak ada pada riwayat yang lalu. Dari permulaannya saja, dari Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yajtami'ul mu'minuna yawmal qiyamah fayaquluna law istashfa'na ila rabbina. Di sini dijelaskan pada riwayat ini kaum mukminin, yajtami'ul mu'minuna, lebih spesifik, lebih jelas dengan menyatakan yang dimaksud dengan berkumpul di sini adalah orang-orang mukmin yang berinisiatif untuk berangkat bersama-sama mencari syafaat, itu kaum mukmin. Sedangkan orang-orang kafir tentunya tidak terlintas dalam benak mereka, karena mereka tidak tahu akan hal syafaat ataupun hal-hal yang lainnya tentang haud nantinya atau telaga bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana panjang dan lebarnya itu seperti perjalanan safar 1 bulan, kemudian jumlah dayungnya itu seperti jumlah bintang di langit, dan seterusnya. Mereka tidak tahu akan hal ini. Oleh karena itu, yang berinisiatif sekali lagi mencari syafaat itu adalah kaum mukminin. Istashfa'na ila rabbina, kita meminta syafaat kepada Rabb kita melalui mereka. Fayatuna Adam, maka mereka pun mendatangi Adam alaihi salam. Fayaquluna anta abun nas, khalaqakallahu biyadih wa asjada laka malaikatah wa 'allamaka asma'a kulli syai' fashfa' lana 'inda rabbik. Setelah menjumpai Adam,
mereka menyebutkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Adam alaihissalam. Allah menciptakan Anda adalah manusia pertama. Allah menciptakan Anda dengan tangannya yang mulia, kemudian memerintahkan malaikatnya untuk bersujud kepada Anda, juga mengajarkan kepada Anda, menunjukkan kepada Anda semua nama benda ataupun makhluk yang lainnya. Maka setelah itu mohonkanlah syafaat untuk kami kepada Rabb Anda, sehingga Dia, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, memberikan atau membuat kami yang sedang menunggu keputusan ini menjadi lega. Maka Adam alaihissalam kemudian menjawab, lastu hunakum wa yadhkuru dzambah. Aku tidak layak tidak bisa memberikan syafaat untuk kalian. Aku merasa tidak layak. Aku merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yadhkuru dzambah. Dia pun menyebutkan dosanya. Dosanya adalah ketika memakan buah pohon larangan. Padahal dosa tersebut telah diterima taubat Adam darinya. Adam alaihissalam bertobat darinya. Kemudian Allah menerima. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dengan doa ini Adam alaihissalam beserta istrinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Namun itulah ciri daripada mukmin yang sejati. Yang namanya dosa, meskipun Allah Subhanahu wa taala ampuni, akan terasa masih membekas di hatinya. Perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena melanggar perintahnya, karena tidak patuh kepadanya, itu akan membekas. Sebagaimana Adam alaihissalam, fayastahi u'tu Nuhan. Ketika merasa malu, dia pun kemudian melemparkan apa yang diinginkan oleh kaum mukminin kepada Nuh alaihissalam. Datangilah Nuh, putraku, fa innahu awwalu rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ard. Karena dialah rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Fayatunahu, maka mereka pun mendatangi Nuh alaihissalam yang diharapkan mereka dapat memberikan syafaat. Fayaqulu lastu hunakum. Kemudian Nuh alaihissalam pun menjawab dengan jawaban yang sama, aku juga tidak layak untuk memberikan syafaat, untuk meminta syafaat kepada Allah atas diri kalian. Wa yadhkur su'alahu rabbahu ma laysa lahu bihi ilm. Kemudian dia pun menyebutkan apa yang menjadi beban baginya, yaitu tatkala memintakan ampun atas anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada surat Hud ayat 45, wa nada nuhu rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Dan ketika Nuh berseru kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janjimu pasti benar, dan engkau hakim yang maha adil. Dengan meminta saja semacam ini, Nuh merasa salah ketika kemudian Allah menegurnya, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dalam riwayat atau bacaan yang lain, innahu amila ghairu salihin. Sesungguhnya anakmu itu bukan bagian dari keluargamu. Karena apa? Akidah yang memisahkan kalian. Karena dia telah beramal dengan amalan yang bukan amal soleh. Maka Nuh pun kemudian melempar apa yang diminta oleh rombongan kaum mukmin tadi kepada Ibrahim alaihissalam. U'tu Khalilur Rahman. Pergilah kalian kepada Khalilur Rahman. Ibrahim alaihissalam
yang diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalil, sebagaimana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai di atas kekasih Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Mereka pun mendatangi Ibrahim. Lastu hunakum u'tu Musa abdan kallamahullah. Ibrahim alaihissalam pun kemudian kembali juga merasa tidak pantas untuk memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah kalian kepada Musa. Dalam riwayat ini tidak disebutkan, akan tetapi dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Ibrahim alaihissalam itu merasa pernah berdusta, dan semuanya berdusta karena Allah. 3 kali beliau alaihissalam berdusta. Yang pertama ketika Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung kaum, kemudian mengaitkan kampak yang dipakai untuk menghancurkan tadi kepada patung yang paling besar, kemudian memerintahkan kaumnya untuk menanyakan kepada Ibrahim, tidak mengaku dengan menanyakan fashal kabirahum, tanyakanlah kepada patung yang paling besar itu, ingkana yang tekun, kalau memang dia itu bisa berbicara. Ibrahim tidak mengaku atas perbuatannya, padahal juga tidak berkata dusta. Dia hanya memerintahkan kaumnya untuk bertanya untuk membuka pikiran kaumnya, bahwasanya apa yang mereka sembah tidak bisa membela dirinya sendiri. Dalam hal ini Ibrahim pun merasa berdusta, meskipun berdusta karena Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan mulutnya. Kemudian juga ketika dikatakan bahwasanya Ibrahim alaihissalam memiliki istri, tentunya Sarah, istri yang cantik, kemudian diminati oleh penguasa saat itu. Kemudian Ibrahim mengakuinya sebagai saudaranya. Demikian salah satu atau 2 kali Ibrahim alaihissalam berdusta, di mana semuanya sebenarnya yang ketiga, yaitu ketika faqala inni saqim, ketika mengaku dirinya diajak untuk beribadah kepada berhala. Karena posisi Ibrahim yang lemah, maka dia mengaku dirinya sedang sakit, padahal tidak sakit, untuk menghindar menyembah patung. Alaihissalam dengan 3 kesempatan dia itu berdalih untuk menyelamatkan diri, sebenarnya merasa bersalah. Itu pun Ibrahim alaihissalam merasa bersalah. Subhanallah. Maka kemudian dia pun melemparnya kepada Musa. Mereka pun, sesungguhnya Musa adalah hamba yang Allah ajak langsung berdialog. Dia sebutkan keistimewaan Musa alaihissalam. Wa'atahu Taurah, dan Allah Subhanahu wa taala pun juga memberikan kepadanya Taurat, kitab Taurat yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan dengan tangannya. Fayatuna fayaqulu lastu hunakum wa yadhkuru qatlan nafsi bighairin nafs fayastahyi min rabbih. Kemudian Musa pun merasa tidak pantas untuk memberikan syafaat itu. Apa alasannya? Karena dia pernah membunuh jiwa. Dalam kisah yang ma'ruf, bagaimana Musa alaihissalam mendapati 2 orang, rajulan yaqtatilan, hadza min syi'atih wa hadza min aduwih. Dalam surat Al-Qasas diceritakan bagaimana Musa alaihissalam mendapati 2 orang yang sedang berkelahi, satu dari sukunya, satu dari suku Fir'aun. Kemudian Musa alaihissalam membela orang yang dari sukunya, dan hanya fawakazahu Musa, bukan dengan pukulan akan tetapi dorongan saja. Akan tetapi memang Musa alaihissalam Allah berikan kekuatan lebih, dengan didorong, dijungkak
saja kemudian orang yang dari suku Fir'aun ini terjatuh dan mati dengan izin Allah. Maka Musa alaihissalam merasa dia berdosa dengan perbuatannya ini, dan dengan perbuatannya ini dia malu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta syafaat. Maka dia pun melemparnya kepada Isa alaihissalam, dan kesemua rasul di sini adalah ulul azmi sesudah Adam alaihissalam. Semua mereka adalah ulul azmi minar rusul, yaitu rasul yang tinggi tingkatannya, yang paling tinggi tingkatannya. Setelah mendatangi Isa alaihissalam, sebelumnya Musa alaihissalam juga menyebutkan kelebihan Isa. Sesungguhnya dia hamba dan Rasul Allah, wa kalimatullahi wa ruhuh, dia kalimat Allah dan ruhnya. Maka mereka pun mendatangi Isa. Kemudian Isa alaihissalam pun kembali merasa tidak pantas untuk hal itu. Kemudian dia pun melemparkan kewenangan daripada syafaat itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya abdan ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Kata Isa di sini, datangilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu ataupun yang akan datang. Maka mereka pun mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatunani fa'antaliqu hatta asta'zina ala rabbi fayu'dhan. Maka ketika mereka mengeluh keadaannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun segera bergegas menghadap Allah subhanahu wa ta'ala untuk memintakan izin. Fa'idha ra'aitu rabbi waqa'tu sajidan. Ketika aku melihat Rabbku, kata Nabi kita, maka aku langsung bersujud. Fayada'uni masya'allah. Kemudian Allah pun membiarkanku bersujud selama yang dia kehendaki. Kemudian setelah itu, thumma yuqalu irfa' ra'sak wasal tu'tah wa qul yusma' washfa' tushaffa'. Maka setelah itu Allah pun memerintahkan kepada Nabi kita, angkatlah kepalamu, mintalah apa yang kau inginkan, engkau pasti akan diberi, dan katakanlah apa yang hendak kau katakan, perkataanmu pasti didengar, dan mintalah syafaat, engkau akan diizinkan untuk memberi syafaat. Kemudian aku pun mengangkat kepalaku atau wajahku, kata Nabi kita, fa ahmaduhu bitahmidin yu'allimunihi thumma ashfa' fayahuddali haddan fa udkhiluhumul jannah. Maka kemudian setelah itu Nabi pun memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang Allah ajarkan kepadanya. Artinya kemudian setelah itu aku pun memberikan syafaat. Setelah memberikan syafaat ini, kemudian Nabi kita pun melangkah menuju neraka. Orang yang masuk neraka kemudian dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkis, dimasukkan ke surga. Setelah itu, thumma a'udu ilaihi fa idza ra'aitu rabbi mithlah. Kemudian aku pun kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah pun masih mengizinkan kepadaku. Maka aku pun kembali ke neraka, dan aku pun mengangkis dari umatku yang ada di dalamnya. Nabi lakukan ini sebanyak sampai 4 kali. Ketika sudah 4 kali, fa'aqulu ma baqiya fin nari illa man habasahul Qur'an wa wajaba alaihil khulud. Kemudian setelah ke-4 kali ini, Nabi menyatakan tidak ada lagi dari umatku yang tersisa di neraka kecuali illa man habasahul Qur'an, yang ditahan oleh Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan ditahan oleh Al-Qur'an yaitu, kata Imam Bukhari di sini, yakni qaulullahi ta'ala khalidina fiha, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran,
mereka kekal abadi di dalamnya. Maksudnya mereka yang kafir tulen, mereka yang betul-betul melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mati dalam keadaan syirik sebelum bertobat kepadanya. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bersama diberikan dan layak menerima syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nantinya. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.